Gokil guys. Gue di pinggir jurang nih. Buset dah, mules-mules. Katanya di sini Istana Kanjeng Ratu Kidul dan ada beberapa presiden katanya pernah kesini pas gue baca berita. Bener apa enggak? Ayo kita ikutin terus videonya. Jadi guys, gue menuju Goa Langse di pantai selatan. Disebut-sebut, disinilah istana dari Kanjeng Ratu Kidul. Kita sama-sama tahu kalau Kanjeng Ratu Kidul digambarkan sebagai wanita berparas cantik, memakai baju hijau, punya pasukan, dan dialah dikatakan sebagai penguasa pantai selatan. Sialnya mobil gua, tiba-tiba remnya rusak di tengah hutan. Wah, kacau dah ini. Remnya masalah guys. Ngeri juga mau lanjut nih. Di sini juga diceritakan dijaga oleh jenis bangsa jin yang kuat bernama Nyi Blorong. Nyi Blorong tampil menggunakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas itu konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong akan mencapai puncaknya. Tetapi ketika bulan mengecil, ia akan kembali ke wujud aslinya, yaitu ular raksasa. Bagi sebagian orang, Nyi Blorong dapat dipercaya mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Bersekutu itu kecil apa besar ya? Karena kan kutu itu kecil. Salah deh. Tapi balik lagi guys, ketika kita membuat perjanjian dengan iblis atau bangsa sekutunya, ya pasti akan ada konsekuensi diminta dari mereka. Bisa aja tumbal nyawa dari orang-orang yang kamu sayang. Jadi guys, gue mau turun ke Gua Langse. Kalian bisa lihat ini jalannya terjal banget guys. Nah, gue nemu ada bunga-bunga lagi guys. Uniknya, gue justru menemukan kisah para tokoh-tokoh penting dengan Goa Langse ini. Gue menemukan di berita kalau Pak Jokowi sebelum menjadi wali kota Solo pernah berkunjung ke goa ini. Begitu juga dengan Anies Baswedan pernah berkunjung ke goa ini sebelum pilkada di Jakarta waktu lalu. Kira-kira bener apa enggak ya berita ini? Lalu ada juga kisah pendiri kerajaan Mataram, Panembahan Senopati, yang sedang melakukan semedi hingga akhirnya dia bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Terjadilah sebuah perjanjian di mana Kanjeng Ratu Kidul akan membantu Mataram beserta keturunan-keturunannya mencapai puncak kejayaan. Ada juga kisah Pangeran Diponegoro dan Goa Langse. Dalam buku Kuasa Ramalan, karya sejarawan Peter Carey, diceritakan perjumpaan Pangeran Diponegoro dengan Kanjeng Ratu Kidul. Saat itu, Diponegoro didatangi Kanjeng Ratu Kidul yang kehadirannya ditandai dengan semburat cahaya. Namun, sang dewi itu sadar bahwa pria itu tidak mempan untuk digoda. Lalu ia mundur sambil berjanji bahwa ketika saatnya tiba, ia akan datang lagi kepadanya. Bung Karno juga dikisahkan pernah berkunjung ke Goa Langse sebelum menjadi presiden. Sebelum Indonesia merdeka, kita tahu tahun 1930-an, Bung Karno sempat diasingkan oleh Belanda ke NTT dan Bengkulu. Dan ketika Jepang datang, Bung Karno harus bekerja sama dengan Jepang demi memerdekakan Indonesia. Nah, di saat-saat krusial seperti itulah disebut kalau Bung Karno berkunjung ke Goa Langse. Walaupun ya, tampaknya tidak ada bukti yang kuat dari kisah ini, hanya kisah yang berdasarkan dari mulut ke mulut saja. Apapun itu, gue berpendapat ketika seseorang mengalami masalah yang mungkin belum ada jawabannya, ketidakpastian yang dihadapi oleh manusia membuat seseorang itu harus mencari jawaban dan petunjuk. Bagi orang-orang zaman dulu, sangat penting menjaga keseimbangan bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi keseimbangan terhadap alam dan juga dunia spiritual. Dan ketika seseorang tersebut sudah mendapatkan jawaban, petunjuk, ketenangan jiwa, maka seorang tersebut dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, tentunya dengan semangat yang baru.